Kawan-kawanku, selamat berjumpa. Sudah kangen, sudah rindu. Hore-hore. Kali ini, hari ini, saya ingin cerita. Apa sih? Apa Lagi? Lagi? Sekarang masih nggak enak nih. Pakai nyanyi juga nggak enak kali. Nggak apa-apa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sesemuanya, anak-anak Mama, hai. Hari ini Mama Ira senang banget ketemu sama murid-murid yang membanggakan dan calon murid yang luar biasa. Mama Ira baru buka kelas acting ceritanya sama public speaking. Wah. Mau ikutan? Mungkin ada yang berminat mau jadi muridnya Mama? Mau? Mau? Boleh? Boleh ya? Starlight Academy ya. Ini bukan promo, tapi emang bener. Tuh kan kalau lagi flu gitu tuh. Emang bener saya mengajar di Starlight Academy. Agak nyangkut-nyangkut sih, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa deh. Oke, hari ini Mama Ira mau ngajak ngobrol semuanya tentang yang namanya kalimat sederhana yang bisa mengurangi stres kita di usia sekarang. Usia siapa coba? Saya yang paling banyak usianya. Tapi kan kita harusnya bangga, Kik. Bangga, bersyukur, Kik. Kita masih dikasih sehat. Kamu bisa bayangin ya. Hari ini nih, maaf ya, saya curhat nih sedikit nih, ibu-ibu, bapak-bapak. Saya udah dari bangun subuh, habis itu saya tidurnya kurang hari ini. Habis itu saya ngajar dari pagi, baru sampai rumah itu jam berapa sih? Kira-kira jam 7 ya. Hujan deras. Di daerah BSD hujan deras. Saya pakai motor. Wah, seru tapinya ya kan, nggak kelihatan mana helm, mana muka, semua udah gitu. Bisa banget sih tadi ya. Yuk langsung ngebahas 5 kalimat sederhana yang bisa mengurangi stres kita di usia saat ini. Yang pertama adalah, aku nggak usah pakai kacamata, aku bisa nge-zoom. Oke. Yang pertama yaitu aku melakukan yang terbaik yang aku bisa. Oke? Sebelum kita bahas, coba subscribe dulu sekarang. Lanjut. Aku melakukan yang terbaik yang aku bisa. Itu kalimat ajaibnya luar biasa. Beneran. Ya kan kita ini lagi stres nih. Kita lagi stres nih. Gimana ya gitu kan, biasanya kalau lagi dihadapi situasi kondisi yang betul-betul dalam konteks yang kayaknya serba salah gitu, cemas, kekhawatiran berlebihan gitu ya. Tapi kayaknya aku udah berusaha semaksimal mungkin gitu, tapi kok kenapa nggak pernah bisa? Kenapa tujuan kita nggak pernah tercapai? Akhirnya kita maksain diri kan? Bener dong ya, Ay? Bener gak? Iya. Kalau kita memaksakan diri kita, pada akhirnya hasilnya, result akhir dari sebuah usaha itu tidak murni. Benar? Ya kan? Tapi kalau kita bisa menghargai diri kita sendiri, apresiasi dengan diri kita sendiri, bahasanya sederhana banget. Aku melakukan yang terbaik yang aku bisa. Udah, selebihnya kita pasrah aja. Ya kan? Asal jangan nggak berusaha. Kalau aku melakukan sesuatu yang terbaik, artinya sudah semaksimal mungkin kita lakukan. Nggak usah sedih, risau. Nggak cuma ngomong doang. Iya, loh, tapi bener ini namanya berproses, Bu. Iya. Berproses. Kalau kita berproses dalam melakukan apapun juga untuk mencapai satu hasil maksimal, itu semuanya perlu ada tantangan, gitu. Tapi kalau tantangan itu kita jalankan dengan memaksakan diri, kita tidak appreciate dengan apa yang sudah kita lakukan terhadap diri kita sendiri, percuma, untuk apa gitu. Ya, yang kedua, tidak apa-apa jika aku tidak tahu semuanya. Ini nggak berlaku sama saya nih kayaknya. Woi. Kayaknya saya harus tahu semua. Tar dulu. Saya ini kalau menurut AI, saya harus tahu semuanya. Itu selalu kalimat dia tuh begitu. Kalau ada Mama Ira pasti tahu. Mama Ira, kalau saya bilang maaf, kayaknya saya nggak tahu atau kakak nggak ngerti, nggak mungkin. Mama Ira harus tahu. Di kata kita kamus berjalan gitu kan ya? Enggak gitu. Jadi coba kita juga berdamai pada diri kita sendiri. Tidak apa-apa jika aku tidak tahu semuanya. Ini penting loh. Tapi ada loh, Mama Ira kadang-kadang ada tipikal orang yang
Pokoknya harus tahu semuanya. Loh, kalau memang mau tahu semuanya boleh, tapi dengan catatan. Mampukah kita melakukan itu semua? Ya, betul. Ya. Kalau kita mampu melakukan itu semua, berkualitaskah hasilnya? Ya enggak? Kalau semuanya mau dikerjain, saya bisa melakukan ini. Oh iya, saya bisa bisnis ini. Oh iya, saya pasti bisa. Semua diambil. Terkesan apa? Jadi greedy kan? Iya. Ya kalau kita udah ngerangkup semuanya itu, tapi kapasitas kita terbatas, kemampuan diri kita sendiri juga nggak bisa maksimal, lah terus hasilnya bagaimana? Nah, kalau diomongin orang, Hah? kalau bisa kerja lo nggak benar, jangan sakit hati. Loh, itu lain lagi urusannya. Kalau kerja kita tidak maksimal, itu berarti ada yang tersembunyi di balik Ya itu. karena yang dibilang tadi loh, segala diambil. Oh iya, kalau semuanya diambil, ya kan, dilakukan dengan tidak maksimal, hasilnya pasti tidak memuaskan. Ya, tapi kalau aku tidak tahu, kalau aku tidak apa-apa jika aku tidak tahu semuanya. Jadi ya sudah gitu. Ada waktunya kita tuh apa ya? Udah kapasitas kali ya. Iya itu tadi. Kalau kita memahami diri kita sendiri, ya, kita ini kan manusia, ya, manusia yang punya keterbatasan. Kita semua, termasuk saya, AI semuanya gitu. Kalau kita tahu kita punya keterbatasan, tapi kita memaksakan diri kita untuk mengatakan saya bisa semuanya atau saya tahu semuanya, how to do it, gitu. Tapi kalau hasilnya zero atau hasilnya tidak sesuai dengan apa yang kita mau, Dan stres kecewa. nih. Iya makanya stres kan akhirnya kan. Ya nggak usah, release stresnya. Jadi kalau misalnya Pak, ya udah gak apa-apa. Kayak saya kalau ditanyain gosip, Mama Ira, tahu gosip dari mana? Saya nggak tahu. Apa gini segala macam? Saya nggak pernah dengar. Loh, bener. Tujuannya bukan apa-apa. Iya. Satu, katanya AI, nih orang pasti cari aman terus. Masalah bukan cari aman, tapi saya coba untuk membatasi. Saya coba memfilter, ya, apa yang akan ada di sekeliling saya supaya saya tahu kapasitas saya. Ya, Iya. Oke. Berikutnya. Jadi yang nggak penting ilangin. Bye-bye. Bye-bye. Penting, udah. Ya, kalau kamu terus semuanya mau diambil, udah gak akan nyaman hidup kamu. Percaya sama saya, ya. Mau yang pasti kan? Kalau pasti udah, lakukan sesuatu yang pasti, pada tempatnya, pada tracknya. Ya, selebihnya daripada itu, ya udah nggak tahu. Kalau saya nggak tahu, ya nggak tahu, nggak apa-apa. Just tell them, saya tidak tahu. Oke? Yes. Berikutnya. Aku berhak untuk istirahat. Oh my god, ini namanya aku berhak untuk beristirahat. Halo Bu, hari ini saya capek sekali Ibu. Boleh hari ini kita syuting yang terbatas Bu? Boleh Bu? 5. Tetap saya disiksa. Ya, aku berhak untuk istirahat karena kita manusia. Manusia itu tadi memiliki keterbatasan. Manusia memiliki keinginan. Everybody have their own needs. Me myself ada needs saya. Salah satunya adalah istirahat. Badan kita sudah tidak muda lagi. Ya dong. Kalau dulu kan masih bisa. Mana? Nyetir ngebut kemana-mana masih bisa sampai. Sekarang Jakarta Bandung pulang pergi. Saya jawabin gimana? Ya? Kayaknya besok aja. Soalnya mata kita udah capek. Iya kan? Nah, jadi kalau misalnya kita tahu nih, kita butuh istirahat, kan alarm badan kita udah bunyi. Iya, Iya dong. Udah mulai haci-haci, udah mulai batuk-batuk, udah mulai sakit-sakit badannya. Ya Beriang udah. kasih sayang. Itu kamu. Ya kan? Jadi udah tahu bahwa kita bukan robot, ya. Karena yang namanya kesehatan itu maksud saya istirahat adalah kebutuhan, bukan kemewahan. Ya, istirahat adalah kebutuhan, bukan kemewahan. Catat itu baik-baik, ya. Jadi kalau nanti pulang dari kantor capek kerja, suami atau istri menanyakan, Pak, boleh nggak kita nanya, Bu, gimana tadi segala macam, langsung ngomong, gimana bunyinya? Harus, aku berhak untuk istirahat. Bye-bye. Habis itu matiin handphonenya atau dikecilkan, ya kan, kabarin dulu di grup keluarga, halo, mama mau silent dulu HP-nya, mama butuh istirahat, gitu. Harus bisa manage sendiri, ya. Time management itu penting, gitu. Kalau kamu tidak bisa menanamkan time management dalam hidup kita, dalam diri kita sendiri, ya, dirimu, diriku, dan semuanya, ya, kita akan kebayang nggak kacau balaunya kayak apa coba? Ya, dipaksa semuanya karena kita selalu ada ini keinginan, wah ini harus tercapai gitu, harus bisa dapat hari ini. Enggak, udah selesai, rest yang cukup, ya. Keempat, ini hanya sementara. Bahasa ini keren banget kalimat ini hanya sementara. Manusia itu ditempa dengan berbagai masalah dalam hidupnya, dengan berbagai tanggung jawab,
berbagi kewajiban, ya kan? Ini kita lihat ambilnya dari apa yang harus kita lakukan. Yang harus, ya, harus berarti wajib, ya. Itu kan kita ditempa terus. Ditempa bahwa kita perlu melakukan ini semuanya. Akhirnya apa? Stres gak kita? Iyalah. Iya kan? AI harus setiap hari ngedit 5 sampai 6 misalnya. Terima Ya kan? kasih Mama Ira. Nah, Bye. marah. Soalnya usianya udah gak. Matanya kicut. Ya, matanya kicut. Kalian Kisut, ya kan? Nah, terus coba. sudah ada kata-kata yang kurang atau kelebihan. Ya itulah pokoknya semua. Pokoknya Irama Sofaril tuh indah banget lah dengan kata-katanya yang grammarnya udah gak jelas, ya kan? Tanda baca seru gitu kan. Ada selalu. Ya udah. It's not always loh, Mama Ira. Siap. Sarangnya AI. Ini balik lagi. Ini hanya sementara. Kalau kita lagi stres berat, kita yakin banget nih bahwa ini akan berdampak banyak kepada lingkungan kita, ya pada diri kita sendiri, lingkungan terdekat dan sebagainya. Efek domino itu paling bahaya. Makanya selalu ada banyak orang mengatakan, contoh ya, kalau punya masalah di kantor, jangan coba-coba bawa masalah itu ke rumah. Susah Mama Ira. Ya iya memang susah, pasti susah. Tapi kan kita belajar, berproses, ya kan. Kalau kita memang sulit dihadapkan oleh satu kondisi yang menantang sekalipun, nggak usah ada rasa bahwa besok gue mati nih, gitu. Kayaknya besok akhir hidup segalanya. Jangan, ya. Kan kita punya iman. Kita harus punya pandangan bahwa Allah tuh memberikan ujian tidak mungkin melebihi kapasitas atau kemampuan kita. Jadi selalu dipikirkan, ini hanya sementara, try to find the good solution, apa sebaiknya dibicarakan, coba bikin lebih sistematis, dari mulai pemetaan masalahnya apa, problem solve-nya apa, seperti apa, ya kan? Lalu bagaimana kita bisa melakukan itu semua, ya, agar bisa mendapatkan tujuan akhir yang seperti kita harapkan. Jadi biar hati kita tenang di dalam situasi apapun, yang, ya, mau urusan keuangan, mau urusan pendidikan sekolah anak yang pasti membutuhkan banyak sekali biaya, anak kita yang memberikan ujian ceritanya, ya, banyak sekali yang harus kita pikirkan. Anak kita punya ini masalah ABCD, langsung tenang, tarik nafas, keluarkan, ya, hadapi problem itu dengan tenang, dengan kepala dingin, jangan emosi, dan katakan pada diri kita, ini hanya sementara. Karena kita udah tahu solusinya seperti apa. Oke? Cakep. Oke. Jadi jangan cemas lagi, nggak usah pakai takut, ya, tenang aja. Oke. Kalau kedamaian batin ada, tentunya ini akan ada kontradiksi dengan yang berikutnya. Kalau tadi kan akhirnya ini hanya sementara menimbulkan kedamaian batin. Ada poin berikutnya. Aku tidak sendirian dalam hal ini. Aku tidak sendirian dalam hal ini. I'm not alone. Iya. Jadi contoh kasus. Ya, contoh kasus lagi. Ada satu hari, ya, kita merasakan duka kehilangan barang, atau duka kehilangan orang yang kita kasihi, atau bahkan apa ya, contohnya langsung pada diri kita deh, sakit deh, ya, nauzubillah zalik, contoh sakit, nauzubillah zalik terjadi misalnya di antara kita sakit keras, ya, lalu sakit keras ini membuat prediksi dokter ini membuat kita menjadi down, kecemasan berlebihan, stres, pokoknya stres, bener, depresi, ya kan? Melakukan pengobatan ini merasa salah, usaha ini salah, ya kan? Sementara keuangan terus menipis misalnya kita, ya, oke. Nah, tanamkan kata-kata yang barusan, gitu. Jadi perlu menguasai keadaan, ya. Apa kata-kata terakhirnya? Apa? Aku tidak sendirian. Aku tidak sendirian dalam hal ini. Karena apa? Jangan merasa diri kita Paling susah gitu. paling susah. Ternyata ada ya. Ada lagi yang lebih susah. Entah itu kasusnya sama atau kasusnya berbeda, tapi pasti bermasalah. Manusia nggak ada yang nggak bermasalah. Saya aja punya masalah, oke?
Tapi kalau kita bisa meredam semuanya, mengatur emosional kita, bagaimana efek rasio ini ada terus dalam kepala kita, berpikirannya terus positif, bentuknya positif. Ya, walaupun badan kita sakit, kondisi kita yang luar biasa, pressure-nya luar biasa, tapi katakanlah kita tidak sendirian, nggak cuma kita yang merasakan ini, ada orang lain yang juga merasakan hal yang sama, bahkan lebih susah daripada kita. Sehingga apa? Kita tidak lagi menjadi down. Kita bisa mengukur kemampuan kita. Oh iya, bersyukurlah kita, alhamdulillah, atau terima kasih ya Allah, terima kasih Tuhan bahwa sampai detik ini saya masih terus bisa bangun, duduk, berdiri, bahkan berlari. Walaupun masalah itu membungkus hidup saya. Tapi kalau yang di sebelah sana ada beberapa saudara-saudara kita yang jauh lebih susah. Untuk makan aja udah susah. Ya, kita sendiri kalau tidak bisa mensyukuri apa yang kita punya, rasanya mohon maaf, kita tidak bisa dibilang kita adalah seorang manusia. Makanya gunakan empati, gunakan rasa, hati itu biarkan bicara. Oke? So, you're not alone. Masih banyak di luar sana yang membutuhkan kita, masih banyak di luar sana yang tidak berharap kita stres. Jangan lupa butterfly hug. Butterfly hug, boleh nggak sih contohnya butterfly? Oke. Pada saat kita lagi, saya sering banget memberitahukan kepada murid-murid saya kalau mereka lagi demam pagu gitu kan. Ayo butterfly hug. Everything will be okay. Semua akan baik-baik aja, ya. Itu saya bisa lakukan itu. Kalau saya bisa, Bapak Ibu semua pasti bisa. Jauh lebih bagus daripada saya. Oke? Mari kita sama-sama mencoba. Koreksi lagi diri kita, ya kan? Janji, jangan stres. Karena kalau stres, apapun yang kita lakukan pasti salah. Kita sebagai manusia diberikan akal, pikiran, hati, dan rasa untuk melakukan apapun yang paling bernilai dalam hidup ini. Terima kasih Bapak Ibu semuanya, sis, anak-anak mama. Mudah-mudahan apa yang Mama Ira sampaikan dengan rasa kebindengnya ini masih bisa diterima dan bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih, sampai ketemu besok. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Ira My Sofa Real, because this is real. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.